Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ruslina Darmayati, NIM 21. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD di Kabupaten Pamekasan. Tujuan dan manfaat perencanaan pembangunan wilayah atau daerah. Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2018 sampai tahun 2023. Yang pertama ada sebagai pedoman bagi PD dalam penyusunan Renstra PD. Yang kedua sebagai pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama tahun 2018 sampai 2023. Yang ketiga sebagai pedoman dan tolak ukur dalam keberhasilan pemerintah daerah yang berguna untuk mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati. Yang keempat, dapat mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD, serta terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Manfaat dari penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2018 sampai 2023. Yang pertama, sebagai pedoman dalam menyusun RKPD sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Yang kedua, mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan keadaan setempat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap program pembangunan. Yang keempat, memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan. Yang kelima, mendorong dan menumbuh kembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam pembangunan. Visi dan misi daerah. Visi daerah di Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan berupaya untuk menjamin keberlanjutan daerah dengan dilakukan telah terhadap visi RPJMD dalam jangka waktu 20 tahun dengan menciptakan Pamekasan sejahtera dari bawah merata dan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai agama. Visinya yaitu pengetahuan kualitas sumber daya manusia, perekonomian inklusif yang bertumpu pada sektor pertanian serta didukung dengan percepatan pembangunan sektor industri, perdagangan, dan sektor potensial lainnya di kota maupun desa. Yang ketiga, peningkatan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan. Yang kelima, dapat pengelolaan potensial sosial, nilai-nilai budaya, keagamaan, kepemudahan, dan perempuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Permasalahan pembangunan atau analisis isu-isu strategis daerah. Yang pertama ada pendidikan. Rendahnya kualitas serta kesadaran pendidikan masyarakat. Hal ini disebabkan karena rata-rata lama bersekolah sebesar 6,25 tahun atau setara dengan lulusan SD. Yang kedua, kesehatan. Akses pelayanan kesehatan yang belum merata dan relatif rendahnya kualitas kesehatan masyarakat. Yang ketiga ada pekerjaan umum dan tata ruang. Belum terciptanya persentase penataan kawasan yang sesuai dengan RT atau RW dengan Kabupaten Pamekasan dan belum memadainya jaringan jalan dan jembatan yang mendukung perekonomian, pemanfaatan SDA dan penanggulangan bencana banjir. Yang keempat ada sosial. Masih relatif tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial. Yang kelima ada tenaga kerja, minimnya tingkat partisipasi angkatan kerja masyarakat. Yang keenam ada lingkungan hidup, upaya peningkatan kualitas hidup yang belum optimal karena adanya keterbatasan anggaran serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Yang ketujuh ada pertanian, rendahnya produktivitas komoditas pertanian, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Yang kedelapan ada pemberdayaan perempuan, perlindungan, dan anak. Belum optimalnya peran serta perempuan dalam pemerintahan dan pembangunan daerah, serta layanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selanjutnya ada prioritas perencanaan pembangunan daerah. Ada 4 program prioritas dalam perencanaan pembangunan desa. Yang pertama ada pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memperhatikan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonomi. Yang kedua ada program pelindungan sosial yang memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan dan ketentraman dan termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dalam dunia usaha agar mampu bangkit kembali, lebih kuat dan berdaya tahan. Yang ketiga ada mendukung peningkatan daya saing dan produktivitas.
Yang keempat ada optimalisasi pendapatan dan penguatan belanja yang lebih baik serta inovasi pembiayaan. Gambaran umum perekonomian daerah atau perkembangan PDRB. Sebagai faktor penting pendukung proses pembangunan, analisa terhadap kemampuan keuangan daerah menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan. Guna memberi gambaran pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih komprehensif. Dipandang perlu dilakukan analisis terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Analisa ini dilakukan terhadap kinerja keuangan daerah di masa lalu untuk periode 5 tahun dan bagaimana proyeksi pendanaan pembangunan di masa yang akan datang, 5 tahun ke depan. Selanjutnya ada pendekatan pembangunan daerah. Pendekatan rencana pembangunan jangka menengah daerah menggunakan pendekatan yang pertama teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Yang kedua ada partisipatif, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan, kesetaraan antar pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa memiliki dokumen perencanaan, serta terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan. Yang ketiga ada politis, yaitu program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepada daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye disusun ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dan yang terakhir ada bottom up dan top down, yaitu penyelenggaraan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Lalu ada indikator kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja pembangunan daerah dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, aspek kesejahteraan masyarakat, merupakan kondisi yang menggambarkan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya, yang diukur melalui indikator makro sebagai indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan bidang ekonomi sosial. Yang kedua ada aspek pelayanan umum, merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan urusan, baik wajib maupun pilihan, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga ada aspek daya saing daerah, merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.